skincare di Indonesia, bisnis skincare di Indonesia menjadi biru lagi gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membiru. Dan tidak akan pernah berhenti ya, Dok? Akan tetap terus. Dok, tapi Ingat ya, namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Dok, di sini tapi kan masih ada pro kontra ya terkait dokter sendiri yang review. Artinya ada pihak juga mungkin melalui netizen harusnya dokter melaporkan dulu ke BP POM terkait. Coba mungkin yang bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengerti. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang satupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab, ya. Berarti pihak BP POM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif tidak mau berkomentar soal itu, tapi yang jelas yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna yang 3 bulan ini itu cepat banget. Ya, jadi Doktif tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya, tapi yang sekarang yang Doktif lihat itu beda banget. Yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi nggak lama gitu. Sanksinya sendiri buat mereka apa dari BP POM? Sudah ada kan? Mungkin nanti Badan POM ya, kalau Doktif kan tidak. Itu mungkin masuk bukan ranahnya Doktif untuk kewenangannya Tanyakan BPOM. aja langsung ke Dok, BPOM. tapi ini kan terkait skincare ini kan melalui pabrik ya, pembuatannya ya. Betul. Nah, apakah pabrik itu yang patut juga dipersalahkan karena kan hanya bagi pemilik skincare itu kan hanya membuat sebuah kayak semacam ramuan aja gitu. Nah, mungkin nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi Doktif di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan, lembaga, instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini Doktif hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang Doktif beli sendiri, Doktif uji sendiri, dan Doktif sampaikan ke publik. Hanya itu aja batasannya. Oke Dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide segala macam itu bahannya cukup lumayan mahal ya Dok, karena itu datang dari Indonesia ya. Bukan, kalau bahan baku niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa hitung $15 per kilonya. Sedangkan untuk satu krim itu kan membutuhkan niacinamide paling hanya sekian persen, maksimal di angka 10-15%. Itu kita bisa hitung berapa dalam satu kemasan, misalnya dia di 30 gram. Niacinamide adalah bahan baku yang selama ini menurut Dokter paling murah di antara bahan aktif skincare yang lain. Berarti dalam artinya sebetulnya sesungguhnya untuk membuat skincare itu yang sehat pun nggak terlalu mahal ya Dok, seperti itu. Jadi tergantung racikannya. Kalau misalnya dia mengandung banyak bahan aktif, apalagi bahan aktifnya termasuk kategori yang memang lumayan agak tinggi harganya, ya itu mungkin bisa jadi agak lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kandungannya hanya berkutat di seputar niacinamide dan bahan-bahan yang ya mungkin agak sulit ya Dokter jelasin di sini. Tapi yang jelas harga niacinamide memang di kisaran $15 per kilo. Ya. Berarti intinya Dokter tidak akan pernah berhenti ya Dok untuk Insya Allah membuat skincare lebih baik ya. Iya, insya Allah tidak. Dan mohon doanya ya. Mohon doanya juga teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia untuk mengawal ya, betul ya, untuk mengawal kasus ini karena kita melihat emang cepat banget kerjanya.
Dok, gimana tapi hari ini yang di sana lagi grand opening, lagi happy, dokter. Seperti apa nih dokter? Nggak apa-apa sih, karena kan masing-masing orang punya usaha masing-masing ya. Jadi mungkin ya itu salah satu usaha yang ingin beliau tekuni, ya silakan. Dokter tidak ingin ikut campur di bisnis itu, silakan. Cuman mungkin ya kalau reseller, distributor yang merasa dirugikan mungkin kan lebih mudah ya untuk melakukan komplain karena kan tempatnya udah ada, mungkin kan di situ. Ya, oke guys ya. Maaf kalau salah-salah ya. Maaf kalau sampai malam begini. Yang di stasiun televisi sama seorang host DP itu dokter lagi menjelaskan sesuatu edukasi gitu, tapi kayaknya kurang maksimal karena mungkin di channel itu bisa gimana tanggapannya dok? Masalah yang apa ya? Kalau masalah dengan Mbak DP, Dotif sudah nggak mau bahas lagi, kan sudah ada di akunnya Dotif ya, sudah Dotif bahas, sudah cukup Dotif jelasin, dan Dotif nggak mau lagi membahas tentang Mbak DP lagi ya. Dan yang jelas yang tadi Dotif rasakan pada saat Dotif di mana ini, pada saat tadi itu sebelumnya Krimum. iya di Krimum ya tadi ya, melakukan BAP itu Dotif juga tidak ada masalah pada saat menggunakan topeng. Jadi untuk Karen Delano ya, jadi bahkan kepolisian pun tidak melarang Dotif menggunakan topeng pada saat pemeriksaan. Jadi di sini adalah kebebasan berekspresi dari seluruh warga negara Indonesia. Iya, jadi tidak ada juga ya Mas Karen Delano, Mas kan ya panggilannya ya, Mas Karen Delano untuk menanyakan kenapa tidak bisa lepas topeng, kenapa itu adalah hak asasi dan itu adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi juga oleh hukum di negara Indonesia. Ya, oke ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami semua ya. Dan teman-teman harus pulang jam segini ya. Ya, terima kasih. Bang, ini ada 2 laporan, pasalnya berbeda. Betul. Nah, bisa disebutkan pasalnya apa aja Bang? Dugaan pencemaran nama Itu baik aja dan dulu ya. pelecehan seksual. Itu yang satu lagi Bang? Udah itu aja. Udah. Jadi ada memang dua, Pak. nanti nanti mungkin Sebutin 2 pasal itu pasalnya yang berbeda kan? Oke, ya. Oke. Oke ya, makasih. Dadah. Makasih. Ayo. Bang, Yuk. surat laporannya Bang. Ya. Di mana tadi? Tengah-tengah Bang. Oke, tanyanya dokter Peci gimana Peci? Sip. Ngadok. Dok, sini dok. Tengah. Dok. Guys, alhamdulillah nih guys. Kelar guys. Maafnya ya Allah sampai malam banget. Ayo. Yuk. Dok, makasih banyak ya. Thank you, Teh. Nanti mintain Mas ngomong. Oh iya, besok dok. Lagi. Sekarang. Dok dulu ya. Oke, guys, dadah. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya beres juga. Oke, ini persiapan pulang. Nanti Mimin upload ulang ya di YouTube teman-teman yang masih penasaran. Akhirnya. Terima kasih semuanya yang udah nemenin Mimin. Terima kasih Kak Niki. Terima kasih Kak Mochi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak siapa lagi nih? Saya sebutin satu-satu ya. Bu Haja, Karyana, Kak Patricia, semuanya. Karyana, iya Karyana.